Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bersama Nana. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kinematika reaksi. Nah, kinetika ini termasuk ke dalam pelajaran fisika. Kalau di pelajaran fisika itu ada digerak benda dan bergerak vertikal. Nah, kalau di pelajaran kimia itu termasuk ke dalam kinetika kimia. Kalau di farmasi sendiri, ini termasuk ke dalam pelajaran kimia. Nah, terus itu di laju reaksi pada obat kalau di dalam farmasi. Nah, sekarang kita akan membahas kinetika kimia. Kinetika kimia itu adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi secara kuantitatif. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi dan laju bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu. Nah, ini adalah perbedaan rumus orde 0 dan orde 1. Bisa kita lihat kalau misalnya di orde 0 itu identik dengan CT. Kalau misalnya di orde 1 itu len CT. Nah, perbedaannya di konsentrasi itu di CT sama len CT-nya tuh ya. Nah, di tetapan laju reaksi itu nilai K sama dengan nilai B pada data orde 0. Nah, kalau di orde 1 itu nilai K sama dengan nilai B pada data orde 1. Di waktu paruh itu rumus orde 0-nya itu T setengah sama dengan C0 per 2K. Kalau di rumus orde 1 itu T setengah sama dengan 0,693 per K. Persamaan reaksi pada persamaan CT dan T hanya berupa huruf, tidak diganti angka. Jadi rumusnya itu CT sama dengan C0 kurang KT. Jadi contohnya CT sama dengan 0,25 dikurang 0,78 T. Jadi udah segini aja, nggak usah dihitung lagi. Ini juga seperti ini, yang orde 1. Nah, perbedaan sketsa grafik itu di atasnya itu perbedaannya. Yang jadi konsentrasinya itu CT. Nah, kalau yang orde 1 itu len CT. Tuh, perbedaan sini. Bawahnya waktu sama. Setelah itu kita akan membahas soal. Jadi kalian lihat ini soal di tabel ini, maka kita bisa menentukan orde reaksi, terapan laju reaksi, waktu paruh, bersama reaksi, dan sketsa grafik. Kita akan menentukan ini semua. Oke, mari kita bahas yang orde reaksi dulu ya. Sebelum kita mencari orde reaksi, kita harus mencari persamaan regresi linear. Nah, persamaan regresi linear ini dirumusin Y sama dengan A plus BX. Berdasarkan persamaan didapatkan nilai A, B, R. Nilai A, nilai B, nilai R. Nah, cara dapetin nilai A, nilai B, nilai R gimana sih? Nah, itu caranya itu kita harus pergi ke Microsoft Excel. Nih, kan tadi nih tabel yang tadi ya. Nah, kita blok ini tabelnya. Kita salin dulu tabelnya ke sini. Setelah itu kita blok. Kita pergi ke insert. Habis itu kita klik recommended chart. Habis itu kita klik scatter. Oke. Nah, keluar seperti ini. Kalau udah keluar seperti ini, kita klik yang biru-biru ini. Nah, udah klik, udah jadi kayak gini, kita klik sebelah kanan, klik kanan. Terus abis itu kita klik add trend line. Abis itu ininya ke linear ya. Abis itu kita checklist display equation on chart dan display air squared volume on chart. Nah, udah diklik ini muncul lah tuh nilai Y, A, B, R-nya. Setelah itu kita pindahkan. Jadi kita bisa mendapatkan Y-nya
min 0,7405 plus 100 XB. Nah, yang nilai ada X-nya itu disebut nilai B. Nah, kalau misalnya yang yang koma ini disebut nilai A. Nah, yang Y ini disebut absorpsi. Yang X ini disebut konsentrasi. Nah, nilai R itu tadi ada di situ juga ya. Jadi kita tinggal pindahin aja tuh. Kita bisa menentukan mana nilai A, nilai B, dan nilai R. Setelah itu, kita bisa menentukan order reaksi. Nah, order ini tadi itu data T dengan data CT sama dengan order 0. Nah, kita udah dapat order 0. Nah, gimana sih cara dapetin order satunya? Nah, dengan dapatnya itu dengan cara kita menggunakan LenCT. Caranya sama, tapi kita menggunakan LenCT. Nah, kita balik lagi ke Excel. Nah, itu misalnya contoh LenCT-nya itu sama, jadi itu rumusnya sama dengan len buka kurung klik 10 tutup kurung enter. Nah, ini dia nilainya. Habis itu kita tinggal blok sampai bawah. Dapat deh lennya. Nah, habis itu kita harus membuat grafik seperti ini lagi ya, seperti tadi. Nah, itu dengan cara seperti tadi. Kita blok lagi. Habis itu kita pergi ke insert, habis itu ke recommend chart, habis itu kali scatter, kita pilih scatter ya. Oke. Habis itu kita klik biru-biru. Nah, habis itu klik kanan. Habis itu end triangle. Habis itu kita pilih yang linear. Habis itu kita ini lagi, kita checklist lagi yang ini berdua. Display equation on card dan display R squared value on card. Nah, itulah muncul nilai A, B, dan R-nya. Nah, jadi kita bisa masukin ke sini. Kita dapat nilai A, B, R-nya. Nah, cara ini kan tadi soal tadi itu belum tahu ya kita pakai order 0 atau order 1. Nah, syarat menentukan reaksi order itu lihat nilai R-nya yang mendekati 1. Nih ya nilainya. Nah, ini kan 0,9, ini 0,8. Yang mendekati 1 itu 0,9, betul. Nah, jadi kita bisa, jadi soal tadi itu menggunakan order 0. Setelah itu kita akan mencari terapan laju reaksi. Ini dirumusin nih. Rumusnya itu nilai K sama dengan nilai B. Jadi bisa kita lihat K sama dengan B sama dengan 0,7405. Soalnya nilai B-nya 0,7405 yang order 0. Setelah itu kita mencari waktu paruh. Waktu paruh itu dirumusin dengan T setengah sama dengan C0 per 2K. Ini kan karena kita memakai reaksi orde 0 ya, jadi kita rumusnya yang orde 0. Jadi orde 1 nggak dipakai, kita fokus ke orde 0 aja. Nah itu perhitungan CO. Kan kita udah ada ya ininya. K-nya udah ada, CO-nya belum. Jadi kita harus menghitung CO-nya itu berapa. Nah, CO itu dirumusin nama CT sama dengan C0. Bukan CO ya, C0. Dikurang KT. Jadi bisa. Nah, CT-nya itu kita lihat dari sini. Konsentrasinya. 94. Nah, C0 itu yang kita cari. Yang K itu yang tadi nilai B dikali 10. Karena kita pakai yang konsentrasi 94, jadi ini pasangannya 10. Ya, 94 sama dengan C0 dikurang 7,405 sama dengan
C0 sama dengan 94 plus 7,405. C0 sama dengan 101,405 miligram per mili. Jadi C0-nya itu kita udah dapet nih segini. Nah, misalnya kita masukin ke rumus. Rumusnya C0 per 2, Kak. Kita masukin 101,405 per 2 kali 0,7405. Nah, K-nya itu sama dengan nilai B ya. Jadi ini nilai B. Nah, terus habis itu dibagi. Dapatlah jadi 68,47 menit. Jadi waktu paruhnya itu 68,47 menit. Setelah itu kita akan mencari persamaan reaksi. Persamaan reaksinya itu dirumusin CT sama dengan C0 dikurang KT. CT sama, jadi kita masukin aja nih tadi. CT sama dengan C0. C0 tadi kita udah dapet ya, sebelumnya udah dicari. Dikurang KT. KT itu nilai B. Jangan lupa ya. 0,7405 T. Udah selesai. Gitu doang. Habis itu ini sketsa grafik ya, kita membuat sketsa grafiknya. Nih sketsa grafiknya itu di atas nih CT ya. Untuk ordinal, ini yang waktunya. Nih, kalau lancet ini yang kayak gini, ini waktunya, bawahnya waktu juga. Bisa dilihat seperti ini. Nah, selesai deh. Kita sudah menjawab semua pertanyaan yang tadi. Oke. Terima kasih semua sudah menonton. Mohon maaf bila penjelasan Anda kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.